Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, tubuh Kristus. Pagi hari ini kita akan mendapatkan pengajaran yang luar biasa ya, yang merupakan kita tahu fenomena akhir-akhir ini setelah pandemi, ternyata pandemi itu tidak hanya berpengaruh pada kehidupan finansial ya, tapi banyak lagi ya kehidupan-kehidupan lain termasuk kehidupan kita dalam pernikahan dengan pasangan, hubungan kita. Sehingga kita mendengar di sana sini banyak terjadi orang yang mau bercerai. Nah, pagi ini melalui pengajaran dari Pak Budi Setiawan kita akan belajar mengenai apakah bolehkah kita bercerai. Nah, juga nanti ini sebenarnya termasuk ulangan dari pengajaran yang dilakukan pada hari Minggu lalu yang dibagi jemaat KTC Abalef KTC JGC. Nah, cuma pada pagi ini akan ada tambahan, yaitu selain apakah boleh bercerai, apakah boleh menikah lagi. Nah, untuk ada beberapa aturan main yang harus kita pahami bersama nanti pada saat pengajaran agar semuanya bisa di mute agar kita bisa mendengarkan pengajaran itu dengan baik. Dan nanti bagi yang ingin punya pertanyaan-pertanyaan selama ini nanti akan diketik, boleh diketik di chat room, cantumkan nama, nomor WA. Jadi apabila nanti mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat dijawab, nanti bisa di follow up berikutnya. Dan selama pengajaran boleh di mute, kita bisa sama-sama mendengarkan lebih fokus dan konsentrasi tentang apa yang akan diajarkan oleh Bapak Budi Setiawan. Oke, saya rasa selain itu nanti kita akan berikan selanjutnya kepada Bapak Budi Setiawan untuk melakukan pengajarannya. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat pagi tubuh Kristus. Hari ini kita akan belajar satu topik yang memang banyak perdebatan, tapi juga memang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan mungkin tambah hari lewat masa-masa sulit terjadi peningkatan ya perceraian juga termasuk di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai gereja Tuhan harus siap menjadi rumah solusi bagi setiap orang yang membutuhkan jawaban atau solusi Tuhan ya. Kita akan melihat bagi yang jemaat Abalef KTC JGC, sekali lagi kita sudah dengar dari khotbah minggu, cuma saya akan tambahkan dengan topik yaitu ya, untuk kita kalau yang sudah bercerai apakah bisa menikah kembali. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendengar khotbah, saya akan review lagi dan kita akan sama-sama menyimak dengan baik ya. Mohon kita bisa fokus karena materi yang kita dengar hari ini butuh konsentrasi ya kita bersama. Ya, bolehkah bercerai dan menikah kembali? Ya, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, sekali lagi kami minta tuntunan-Mu memberi pencerahan kepada hati kami dan khususnya bila ada bersama kami keluarga-keluarga yang diambang perceraian atau bahkan keluarga-keluarga yang sudah mengalami perceraian, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan hati yang terluka, hati yang kecewa, dan Tuhan sanggup Tuhan untuk membangkitkan kami kembali hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang mau Tuhan menerima kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah sama-sama belajar lewat serial khotbah di bukit ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang jangan membunuh, itu dasarnya sikap hati marah ya. Jadi kita belajar sikap hati yang benar, bukan sekedar ketaatan yang di luar atau peraturan agamawi ya. Belajar untuk semua dosa biasanya memang diawali dengan hati yang nggak benar. Ya, di sini bicara kemarahan ya. Kemudian tentang berzinahan, bukan nunggu bersinah secara fisik, tapi sudah dimulai dari bersinah dalam hati pikiran kita kepada orang yang bukan pasangan kita ya. Kemudian kita akan masuk topik perceraian. Nah, kita dengar dulu, kita lihat ayatnya ya. Di dalam Matius 5 ayat 31 dan 32 ini, dikatakan telah difirmankan juga siapa yang menceraikan
istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sekali lagi, yang datang kepada Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Apa niat hati mereka bertanya kepada Yesus? Kita harus tahu latar belakangnya ya. Di Matius 19 ayat ketiga dijelaskan bahwa maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Jadi sekali lagi motivasinya untuk mencobai Yesus. Jadi bukan untuk betul-betul belajar kebenaran. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jadi motivasi ahli Taurat ini kalau bisa mencari segala kemungkinan boleh cerai. Nah, inilah yang menjadi hati spirit daripada ahli Taurat. Ya, jadi Yesus melihat hati yang tidak benar. Ya, lalu Yesus jawab di ayat ke-8 dari Matius 19, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi mereka ini punya alasan kalau Musa kasih surat cerai berarti kita boleh cerai. Ya, dengan apa tambahannya? Dengan alasan apa saja. Yesus berkata, ya Musa izinkan kamu menceraikan istri atau kasih surat cerai bukan karena boleh, tapi karena ketegaran hatimu. Jadi walaupun tidak boleh, mereka tetap cerai. Jadi Musa mengatur kalau sudah tegar hati dan bercerai, bagaimana regulasinya. Jangan dibalik dengan adanya surat cerai maka boleh cerai. Itu namanya bolak-balik firman dipakai sesuka hati. Jadi sekali lagi Tuhan berkata sejak semula tidaklah demikian. Ya, jadi kita akan lihat dulu rancangan Allah yang semula, ya, dan sekaligus rancangan Allah yang mulia. Ya, jadi Yesus berkata di Matius 19 ayat 4 dan 6 sampai 6. Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi sejak semula udah jelas Tuhan ciptakan kita, lalu dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi ketika suami istri atau pria dan wanita ini menikah, mereka sudah jadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah sangat jelas Allah mempersatukan dan tidak ada yang boleh menceraikannya. Bahkan di Maliaki 2 ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi kita semua sepakat ya, Allah itu mempersatukan kita dalam pernikahan dan Allah tidak pernah merancangkan perceraian. Ya, jadi tidak boleh cerai. Ya, Allah membenci perceraian. Tapi sekali lagi, bangsa Israel keras kepala, tegar hati, dan terjadi perceraian di tengah-tengah umatnya. Nah, karena ketegaran hatinya, maka Allah atau Musa mengizinkan ada surat cerai. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi di Ulangan 24. Inilah betul-betul kita bisa melihat ketegaran hati bangsa Israel yang juga kita bisa lihat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, banyak sekali orang mudah bercerai. Ya, di Ulangan 24 ayat 1 sampai 3, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, dan sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Jadi sekali lagi kalau dikatakan ada pria, ada suami yang kemudian nggak suka lagi sama istrinya. Wow.
begitu mudahnya ya. Jadi karena dia melihat istrinya katanya tidak senonoh. Nah, ini pengertiannya tidak senonoh ini begitu luas. Dengan dasar si istri dianggap tidak senonoh, lalu si suami tidak suka lagi, lalu diceraikan. Inilah semena-menanya ya bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras hati ini ya. Jadi begitu mudahnya mereka sembarangan dengan alasan apa saja bercerai. Ya, misalnya tidak senonoh, ya dia sudah tidak cantik lagi seperti yang dulu. Waduh, dia ternyata karakternya buruk. Ya, dia boros. Wah, dia nggak bisa masak seperti yang saya mau. Ya, atau apa saja ya yang tidak senonoh di mata suaminya, main diceraikan saja. Ya, kemudian kita bisa lihat ayatnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, jadi si istri yang diceraikan ini menikah lagi, dan jika laki-laki yang kemudian ini, jadi suami keduanya, tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya dan bla bla bla. Kita bisa lihat alasan yang berikutnya juga sama sih, tidak cinta lagi. Wah, ini sangat-sangat subjektif. Ya, bisa semena-mena, sembarangan seorang suami karena tidak cinta lagi, dulu serseran, sekarang sudah sama sekali nggak ada serserannya, diceraiin aja si istrinya. Jadi inilah spirit keras kepala, tegar hati dari bangsa Israel. Ya, Tuhan tegur keras ini. Ya, Tuhan berkata dari semula tidak pernah rancangan Allah kita menikah untuk bercerai. Ya, jadi jangan engkau punya motivasi mencari segala celah kalau bisa kita cerai. Nah, inilah yang dilarang Tuhan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam, lebih jelas yang tidak boleh cerai. Saya akan membagi dengan 3 kelompok, kelompok lampu merah, kelompok lampu hijau, dan kelompok lampu kuning. Ya, lampu merah yang kita tidak boleh bercerai. Ya, pertama biasanya kasusnya karena punya pasangan yang tidak seiman. Ya, dulu kita menikah belum bertobat, terus kemudian salah satu pasangannya bertobat, percaya Kristus, lahir baru, sementara yang lain belum mau bertobat, bahkan menentang Kristus. Ya, jadi membenci Kristus dan terjadilah konflik gara-gara iman. Ya, jadi inilah kasusnya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 13-15 dikatakan, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Jadi sekali lagi, bila pasangannya tidak beriman, yang beriman tidak boleh berinisiatif menceraikan. Ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, jadi sekali lagi inisiatifnya dari orang yang tidak beriman itu ya, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi, bila yang tidak beriman dengan membenci Yesus dan membenci pasangannya itu, mau menceraikan pasangan yang beriman itu, ya kita nggak berdaya. Akhirnya terjadilah perceraian, ya, sehingga kita bebas. Tetapi memang Allah memanggil kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi tetap bagi yang pasangan beriman, kita terus berdoa syafaat supaya terjadi pertobatan kepada pasangan kita yang tidak beriman itu ya. Jadi sekali lagi, bukan inisiatif dari kita untuk bercerai, tapi kita yang beriman diceraikan oleh pasangan yang tidak beriman. Jadi sekali lagi, dari kita tidak boleh cerai karena alasan tidak seiman ya, kecuali diceraikan. Ya, clear ya, jelas ya. Kemudian yang kedua yang sering kali terjadi adalah
ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau terjadi kekerasan bahkan bisa terancam nyawanya karena dipukul, bahkan ditusuk, ya, atau sebaliknya si istri juga bisa mencakar atau ya macam-macam ya dengan segala bentuk kekerasan. Ya, ini apa yang bisa dilakukan? Ini bukan jadi alasan bercerai, tetapi demi keamanan kita harus bisa mengatur supaya jangan terjadi terus dan membahayakan keselamatan. Kita meminta dipisahkan sementara, ya, supaya pasangannya ini bisa lebih tenang, bisa didoakan, dilayani tanpa terpancing kepada pasangannya terus untuk KDRT dan bisa bertobat, bisa dipulihkan, ya. Jadi solusinya berpisah sementara, bukan bercerai, ya. Ini tidak boleh jadi alasan bercerai, ya. Dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 5 ini, ya, jadi untuk sementara waktu berpisah sampai mereka bisa berdoa dan dilayani dan akhirnya bisa kembali. Biasanya bisa melibatkan dari keluarga, baik keluarga suami, keluarga istri, untuk terjadi pemulihan. Atau kalau tidak bisa melibatkan ya kepolisian untuk bisa ya ditangkap pasangannya yang membahayakan ini. Ya bisa saja dengan dipenjarakan, akhirnya pasangannya bisa bertobat di penjara, goalnya adalah terjadi pertobatan, ya, sehingga bisa dipulihkan kembali. Jadi tidak boleh dengan alasan KDRT kita bercerai, ya. Kemudian yang berikutnya adalah alasan-alasan lainnya, entah itu biasanya konflik karena karakter buruk, karena kebiasaan buruk, karena ikut campurnya pihak keluarga, ya, misalnya dari pihak suami, orang tuanya khususnya mamanya yang selalu kontrol, intervensi suaminya. Jadi ini anak mami, ya, itu seringkali terjadi sehingga si istri konflik sama mertua perempuan khususnya karena ya suaminya yang tidak tegas, tidak mandiri, ya, tergantung atau membela keluarganya, bisa saja itu konflik terus-menerus. Nah, konflik-konflik berbagai sebab ini tidak boleh jadi alasan bercerai, ya. Yang menjadi solusi adalah pemulihan, ya, pertobatan, pemulihan, pengampunan dan kesepakatan. Ini harus dilayani, ya, tidak boleh dengan itu bercerai. Atau berikutnya karena sakitnya misalnya maaf, ya, sampai impoten suaminya, sampai istrinya stroke sehingga tidak bisa melayani hubungan intim, ya, hubungan seksual dan apapun ya sakitnya yang diderita, atau tidak memiliki keturunan di suku tertentu. Kalau istri tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak, main alasan diceraikan saja. Padahal sekali lagi mandul atau tidak memiliki keturunan berbagai sebab, ya. Dan ini jadi alasan menceraikan itu tidak boleh, ya. Kita bisa adopsi anak karena ini budaya yang membuat aib, ya, kalau nggak punya anak. Jadi sekali lagi ini tidak boleh. Atau krisis keuangan karena suaminya tidak bekerja lagi, ya, PHK, belum dapat kerjaan, lalu sang istri tidak mau lagi tinggal karena mengalami kesulitan, main diceraikan aja suaminya, atau sebaliknya, ya, karena judi, karena utang piutang yang banyak, akhirnya jadi alasan bercerai. Sekali lagi, semua konflik-konflik ini tidak boleh jadi dasar perceraian. Kita ingat di dalam janji nikah kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga. Jadi ini sekali lagi jangan ada yang menjadi alasan perceraian, tetapi kita harus dilayani sampai mengalami pemulihan. Inilah tantangan kita, ya, untuk menghadapi badai rumah tangga kita. Nah, satu-satunya alasan kita bisa bercerai adalah karena kematian memisahkan kita. Ya, karena sampai kematian memisahkan kita berdua. Tuhanlah yang memisahkan lewat kematian. Ya, catatannya, ya,
asal tidak diracun. Nah, ini yang bahaya saudara ya, karena kita ingin bercerai, kita mau melakukan hal yang jahat ya. Kemudian Roma 7:2 dan 3 ini dasarnya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi sangat jelas, sangat clear. Kalau Tuhan yang memisahkan lewat kematian, kita pun bisa berpisah ya, sekali lagi bercerai mati, dan otomatis ini jadi alasan juga untuk kita bisa menikah kembali ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada isu yang cukup hangat atau isu yang sering jadi perdebatan adalah di dalam klausul Matius 5 tadi dan juga di Matius 19 ayat 9 ini yang dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, klausul inilah yang seringkali jadi perdebatan. Apa pengecualian yang Tuhan katakan ini? Ya, apa maksudnya zina di sini? Ya, di dalam New King James Version dikatakan sexual immorality. Nah, kita harus paham arti zina di sini di dalam banyak versi, di dalam banyak tanggapan ya, teolog-teolog. Maka kita bersepakat bahwa arti zina di sini adalah kebejatan seksual. Jadi bukan sembarangan zina, apalagi sekedar zina dalam hati. Ya, kalau si istri menemukan suaminya lagi cecetan sama wanita lain, mungkin ada kata-kata mesra, wah kamu sudah zina dalam hati memang ya, karena belum melakukan zina fisik, lalu ini dasarnya aku ceraiin kamu. Nah itu sembarangan ya, tidak boleh ya. Atau misalnya memang suaminya khilaf, kepleset ya, akhirnya pergi ke pelacuran, lalu istrinya ngamuk, lalu berkata kamu sudah berzina, lalu diceraikan. Nah ini jangan jadi alasan sembarangan orang jadi mudah bercerai. Ya, yang dimaksud zina di sini sudah betul-betul bejat secara seksual, gonta-ganti atau bolak-balik jatuh, dan memang dilayani tidak mau bertobat terus-menerus bertahun-tahun, dan akhirnya menimbulkan dampak yang begitu parah di dalam keluarganya. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Sekali lagi, ini butuh penanganan secara khusus, secara seksama. Ya, diizinkan, bukan diperintahkan oleh Tuhan. Boleh cerai, bukan berarti harus cerai. Ya, tetapi kemungkinan tetap pertobatan, pemulihan, pengampunan, dan kesepakatan kembali. P3K ini yang harus jadi prioritas untuk bisa terjadi pemulihan. Ya. Nah, sekali lagi, ini tidak bisa sembarangan, butuh penanganan kasus per kasus, karena firman Tuhan dan juga di dalam kasus-kasus pastoral, kita harus betul-betul peka, ya, seksama, teliti, dan benar-benar melihat segala aspek, sehingga kita bisa memberikan nasihat yang tepat dan bijaksana. Ya, di dalam saya lanjutkan di dalam Yeremia 3:8 dan 9 ayat ini kita bisa lihat paralelnya, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku Tuhan telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Dalam pengertian spiritual, zina di sini adalah penyembahan berhala, ya, bangsa Israel dengan Tuhan seperti suami dan istri hubungannya. Lalu sang istri yaitu Israel
berzina, menyembah berhala, ya, bolak-balik nggak mau bertobat, menyembah berhala, dan Tuhan dikatakan menceraikan Israel. Ya, di sini kita bisa lihat konteksnya sesuai dengan Matius pasal 5. Ya, jadi inilah kebejatan seksual dalam kaitannya sebagai suami istri. Nah, minggu lalu di dalam firman hari Minggu kita sampai di sini. Saya ingin melanjutkan kepada remarriage atau pernikahan kembali. Nah, setelah sudah memahami berbagai bentuk kemungkinan adanya perceraian dan kita boleh atau tidak boleh bercerai, sekarang bila sudah terjadi perceraian, bagaimana? Ya, 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi dalam 1 Korintus 7 ini jelas, bila sudah terjadi perceraian, bagaimana? Ya, sekali lagi, jangan gerusa-gerusu lalu mau nikah lagi. Harus alami dulu pertobatan, pemulihan, dan pengampunan. Termasuk mengampuni pasangan, mengampuni diri sendiri, ya, mengalami pemulihan dari trauma perceraiannya. Ya, kalau kita tidak pulih, sangat berbahaya dalam mengambil keputusan-keputusan berikutnya. Ya, dan kita tetap tenang, tidak menikah lagi, dan prioritasnya rujuk kembali. Ya, saya kemarin sudah bisa menyaksikan bagaimana ada anak Tuhan yang kami kenal, ya, di tahun ketiga memang sang suami sempat ada hubungan, walaupun belum jatuh dalam hubungan zina fisik, masih dalam secara emosi dengan mantannya, dia melakukan hubungan chat-chatan, telepon-teleponan, ya. Sang istri yang memang belum pulih hidupnya, yang masih banyak tertolak di masa lalunya ini, begitu sensitif, baper, marah, dan akhirnya ribut terus sejak melihat suaminya begitu, dan dia menghakimi suaminya, bahkan akhirnya apa yang dia tabur dia tuai, dia jadi selingkuh juga dengan mantannya, bahkan lebih dari itu sampai zina fisik, artinya sampai berhubungan intim dengan mantannya. Konfliknya berkepanjangan, ya, sampai di tahun ke-16 mereka berpisah, tapi belum sampai bercerai. Lalu akhirnya mereka berikutnya bercerai, ya, bercerai juga. Tetapi dalam perceraian ini sang suami terus berdoa, ya, karena sang istri yang minta bercerai. Dia dengan anaknya satu hari dia beracara rekreasi, dan kemudian sang anak berkata, "Papa, bolehkah kita ajak mama?" Walaupun statusnya udah cerai, ya, tapi karena suami ini berkata, "Ya, kalau kamu mau mama ikut, tapi mama mau, ya nggak ada masalah, silakan aja." Akhirnya sang istri diajak anaknya ikut rekreasi keluar kota, dan ketika mereka melihat keharmonisan papa dan anak ini, mamanya hancur hati, dijamah Tuhan, dan akhirnya terjadi rekonsiliasi dan mau kembali lagi. Akhirnya mereka sudah menikah, rujuk kembali, dan menjadi pasangan yang terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kalau sudah sampai cerai pun, prioritasnya berusaha rujuk kembali. Ya, ini prioritas utama. Jangan engkau begitu cepat untuk menikah kembali sehingga tidak ada kemungkinan rujuk, ya. Inilah rekomendasinya, ya, bila sudah terjadi. Tapi sekarang bagaimana kemungkinan untuk menikah kembali? Kalau pasangannya sudah meninggal dunia atau cerai mati, ya jelas kita sudah boleh menikah kembali, ya, clear, ya, karena Tuhan yang sudah memisahkan lewat kematian. Kemudian yang kedua, bila pasangannya yang sudah bercerai itu akhirnya sudah menikah kembali, ya, sehingga ketika kita berusaha rujuk tidak memungkinkan,
karena sekali lagi pasangan kita sudah menikah lagi dengan orang lain. Ya, nah, Ulangan 24 ayat keempat dikatakan, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu, jadi udah cerai ya, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, artinya sudah nikah sama orang lain, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kalau sudah salah satu menikah kembali, ya akhirnya tidak ada kemungkinan rujuk, bukan? Jadi ini case-nya yang kedua, ya. Tapi sekali lagi, pernikahan kembali ini harus dipastikan benar dan tidak boleh ada kekacauan yang dilanjutkan. Artinya karena dulu memang nikahnya nggak benar, kemudian nikah keduanya masih nggak benar, ini berbahaya. Sekali lagi, pernikahan kedua itu betul-betul harus didampingi, dibimbing, jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang waktu pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya, bolehkah menikah kembali? Boleh dalam kasus yang kita sudah bahas tadi, untuk kasus cerai karena zina, kebejatan seksual tadi, ya, kalau itu memang karena dasarnya itu, ya, akhirnya pasangan yang jadi korban. Ya, jadi sekali lagi pasangan yang jadi korban, bukan yang pelaku perzinahan, itu boleh menikah kembali. Dan juga korban yang diceraikan oleh pasangan yang tidak beriman. Sekali lagi korban, ya, itu boleh menikah kembali, ya. Nah, sekali lagi tetap kalau ada fokusnya bisa rujuk ya, dan bertobat itu tetap menjadi prioritas. Tapi seandainya tidak bisa juga, maka boleh menikah kembali bagi dua kasus ini. Dan yang berikutnya seringkali terjadi memang perceraiannya terjadi ketika belum lahir baru. Jadi di masa lalunya pasangan ini menikah dan bercerai dalam posisi memang belum lahir baru, belum bertobat dan percaya kepada Kristus, sehingga belum tahu kebenaran, dan akhirnya mereka hidup dalam dosa, dan akhirnya terjadi perceraian. Nah, itu terjadi di masa lalu. Sekarang sudah bertobat, percaya, sudah mengenal Kristus, lahir baru, maka sudah bercerai dulunya dan sekarang bisa menikah kembali. Ya, oke, kita akan masuk dalam banyak kasus mungkin ditanya jawab, karena pasti ada beberapa hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudari. Saya serahkan kembali kepada Pak Adil sebagai moderator. Oke, baik. Ya, bagi Bapak Ibu Tubuh Kristus yang mau bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan di room chat. Oke, ini wah langsung udah masuk nih, ada satu pertanyaan nih dari Ibu Hana Muni. Pertanyaannya begini, Kak. Apa saja yang masuk dalam kategori kebejatan seksual? Nah, itu pertanyaan Mbak Budi. Boleh tolong silakan. Ya. Biasanya kebejatan seksual di sini adalah keterikatan seksual, jadi gonta-ganti atau berulang kali melakukan hubungan seks di luar nikah, bahkan sampai biasanya keterikatan, ya, suatu gaya hidup, pola dosa, dan bahkan sampai ke arah bisa saja LGBT, ya, penyimpangan seksual. Dan kemudian dilayani tapi tidak mau, atau bahkan tidak mau dilayani, dan kalaupun dilayani dalam bertahun-tahun tidak mau bertobat. Ya, jadi sekali lagi ini kasus khusus, ya, kita tidak bisa main mudah katakan boleh, tapi kita harus menangani kasusnya, dan setelah proses terjadi memang sudah sangat tidak memungkinkan terjadi pertobatan, gitu. Jadi ini sekali lagi kasus khusus, mungkin bisa ditanyakan kasusnya ya, karena berbagai kemungkinan terjadi. Itu Pak Adil. Ya, oh berarti nggak bisa jadi langsung alasan ya Kak ya. Artinya seandainya pun LGBT sekalipun harus ada proses ya Kak, harus dikonsultasi. Ya, kalau bertobat kan tidak perlu cerai. Sekali lagi kita harus selalu layani dan fokusnya pertobatan, pemulihan, pengampunan tadi. Ya, tapi kan bisa saja memang tidak pernah mau bertobat dan betul-betul
sudah lama kasusnya ya, jadi bukan baru langsung main cerai ya, pasti kita tidak rekomendasi seperti itu waktu menanganinya. Ya, baik. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan nih dari Bapak Ibu Tubuh Kristus, silakan. Ya, oke. Kalau gitu sambil menunggu pertanyaannya, Pak. Kadang-kala gini, Pak Budi, ada sering kali pasangan tuh beralasan gini. Karena mereka ribut setiap hari ribut, terus dengan pertimbangan bahwa mereka sebenarnya ya dalam pandangan mereka bahwa tidak ada kecocokan gitu ya, Kak. Sampai akhirnya mereka merasa bahwa ada pertimbangan lain, yaitu ya daripada ribut terus akan berakibat buruk bagi psikologis anak. Mereka memutuskan untuk bercerai nih, padahal karena mereka melihat ada juga pasangan lain sesudah bercerai pun masih bisa bersama-sama merawat dan mendidik anak bersama-sama dengan lebih harmonis. Itu bagaimana, Kak, ya kebenaran seperti itu? Apakah berdasar atau ternyata memang itu hanya keegoisan sendiri aja ya, Kak, ya, kalau begitu, Pak? Jadi ribut terus, lalu Ya, apa, berpisah atau gimana? ya, memutuskan untuk berpisah dan bercerai karena pertimbangannya nanti anak-anak akan terpengaruh secara psikologis, akan buruk lah pengaruhnya. Karena mereka melihat bahwa ada contoh-contoh di luaran ya, sesudah berpisah mereka tetap bisa juga merawat anak, tapi karena mereka tidak hidup bersama, kondisinya jadi lebih lebih tenang, lebih adem gitu. Nah, apakah itu ada kebenarannya, Kak, ya, atau memang hanya ego sendiri saja, pemikiran sendiri, Kak? Ya, jadi kalau dalam arti konflik hebat, ya mungkin ada yang sampai KDRT atau sebatas secara mulut saja ya, kata-kata yang kasar, sumpah serapah begitu ya, sehingga suasana di dalam keluarga yang begitu tidak kondusif ya, merusak anak-anak ya. Memang biasanya ditanganinya dipisahkan dulu untuk bisa dilayani lebih tenang gitu. Kalau kumpul udah konslet terus, ketika jadi satu rumah ribut terus, bahkan bisa KDRT ya. Akhirnya kita pisahkan, bukan cerai ya, untuk bisa tenang dan bisa dilayani. Karena kalau kumpul nggak bisa tenang, kepancing terus dengan pasangannya. Jadi ada isu selalu untuk ribut. Jadi kita pisahkan untuk bisa tenang dan dilayani. Tujuannya dilayaninya. Jadi kalau pisah nggak dilayani, nah ini yang bahaya. Lama-lama ya sebetulnya udah kayak cerai aja walaupun tidak secara resmi ya. Yang penting untuk kita layani sehingga terjadi pemulihan. Itu maksudnya. Jadi bukan alasannya untuk bisa jadi cerai. Itu Pak Adil. Oke, baik Pak Budi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Awi nih. Ini pertanyaannya, apabila suami istri sudah tidak bersama-sama lagi atau mungkin sudah bercerai ya, dan masing-masing sudah punya anak dari pasangan baru, artinya mungkin keduanya sudah menikah kembali, apakah mereka bisa bersatu lagi? Oh, mungkin konteksnya mereka sudah bercerai lagi nih dari pasangan yang keduanya. Apakah mereka bisa kembali bersatu lagi, Pak? Ini mungkin itu yang saya coba dari pertanyaan Iya. dari Pak Awi. Jadi kalau dalam ulangan 24 ayat keempat tadi, bila kamu sudah cerai, lalu kamu sudah nikah lagi dengan orang lain, maka kemungkinan kamu bersatu lagi tidak memungkinkan. Itu di dalam ulangan 24 ayat keempat. Jadi kita ini nggak boleh main sembarangan ya saudara. Main nikah, cerai, lalu nikah lagi sama orang lain, lalu ya cerai lagi misalnya atau apapun, lalu main nikah lagi sama yang pertama. Tuhan larang. Ya, harusnya ya sudah, kamu kalau sudah cerai yang kedua, kamu ya jangan nikah lagi sudah. Ini udah tanda-tanda kamu memang sudah melakukan ketidakbenaran di dalam pernikahan. Lebih baik tenang dan dilayani sehingga hidupnya pulih tanpa harus minta nikah lagi. Apalagi balik sama yang pertama. Oke. Ya. Baik. Kalau gitu kemungkinannya lebih baik memperbaiki hidup sendiri ya, Kak, ya, daripada mikirnya mau nikah lagi ya. Karena kalau nggak beres nanti bisa masalah lagi nih. Iya, jadi banyak kali malah bercerainya berkesinambungan kayak film berseri deh, lanjutannya nggak habis-habisnya nih, kacau balau. Ya. Ya, baik.
Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Charles. Ini ada kasus sepupunya sebenarnya. Suami istri tidak bercerai, tetapi pisah sementara. Tetapi istrinya hidup kumpul kebo dengan pria lain. Lalu jika istri mau kembali, apakah boleh disatukan kembali? Atau terkait dengan ayat istri sudah cebar? Bagaimana menurut Pak Budi ini? Ya, ini kasusnya belum bercerai ya, masih jatuh dalam perzinahan. Ya, Kalau pasangannya mau, kan pasangannya mendoakan untuk istrinya yang berzina ini bisa bertobat, ya, kan belum bercerai, jadi pulih ya, ya, bujuk. Jadi kalau bisa ya pulih, itu goalnya. Jadi ketika istrinya yang berzina ini bertobat, ya akhirnya kembali ke suaminya, ya puji Tuhan, itulah goal kita. Case-nya belum bercerai. Jadi makanya jangan selalu alasan-alasan yang begitu mudah untuk menceraikan pasangan. Kita ingin sekacau apapun pasangan kita, kita mau terjadi pertobatan pasangan kita dan pulih kembali dengan kita. Ya harusnya diterima kembali kalau pasangannya yang sudah berzina itu bertobat. ya. Gitu, Pak. Berarti kita garis bawahi jika istrinya mau kembali dalam konteks dia bertobat ya, bukan hanya sekedar mau kembali ya, Pak Budi ya. Iya, jangan-jangan gini, berzina sama orang yang mampu kasih uang, lalu pacarnya itu bokeh, lalu dia mau balik lagi sama suaminya. Kadang-kadang sembarangan begitu ya. Tapi intinya ya harus dilayani supaya bertobat sungguh-sungguh. Tapi ini kan prosesnya dia mau balik ya, balik untuk bisa dipulihkan. Ya kita layani sampai pulih betulan. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak Budi. Bagaimana jika suaminya homoseksual dan sudah terpapar HIV atau AIDS? Itu bagaimana sikapnya? Apakah bertahan atau tetap diceraikan begitu Kak? Itu ada pertanyaan begitu. Ya, sekali lagi ini perlu penanganan khusus ya, konseling khusus. Karena bisa saja pasangan yang tidak ngaco ini, yang sungguh-sungguh ini, dia punya iman, pasangannya bisa bertobat dan bisa pulih, sembuh dari HIV-nya, bahkan tidak menularkan ke dia. Bisa saja, ya. Kalau ada kemungkinan itu, why not gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus nangani khusus. Kita tidak bisa dalam forum yang terbuka ini mengatakan dia cerai aja gitu ya, nggak bisa. Ya karena kita perlu betul-betul seksama pelajari kasusnya dan bagaimana prosesnya. Jadi kalau bisa memang pasangan yang beriman itu terus berdoa syafaat, pasangan yang sudah gay atau homoseksual ini bertobat dan pulih kembali, ya why not gitu. Bisa saja terjadi. Ya, jadi sekali lagi perlu konseling, Pak. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan. Ini bagaimana kalau ini istri ya, mengajukan surat cerai kepada suami, lalu suami diminta tanda tangan surat tersebut. Bagaimanakah sikap suami untuk sementara rapat keluarga bisa diupayakan untuk mencegah istri tersebut mengajukan cerai? Apa yang harus dilakukan? Oh, jadi apakah harus rapat keluarga? Karena rapat keluarga kan menurutnya ada kemungkinan ya, bisa mencegah istri tersebut mengajukan cerai. Apakah itu harus dilakukan atau kalau sudah ditodong gitu ya tanda tangan saja gitu Pak? Itu mungkin pertanyaannya. Ya sekali lagi bagi kita yang beriman, yang mau diceraikan lah sifatnya ya. Karena kita sebagai anak Tuhan bukan jadi inisiator perceraian. Tapi kita bisa jadi korban yang mau diceraikan. Ya, sekali lagi kita rekomendasinya menolak untuk diceraikan ya. Apalagi alasan-alasannya nggak jelas, ya kan? Sekali lagi ini kan nggak disebutkan alasannya apa ini, ya untuk dia mau diceraikan. Ya, jadi kita tolak yang jelas ya. Dan kalau bisa memang pihak keluarga dari istrinya yang mau menceraikan itu terlibat. Supaya siapapun yang bisa melayani, menasehati istri kita yang mau ceraikan itu bisa menangani atau melayani istri kita supaya bisa lebih tenang dan tidak emosi untuk meminta cerai begitu. Ya baik itu keluarga jasmani, keluarganya atau keluarga rohani yang dekat atau siapapun ya yang bisa melayani, kalau bisa
menangani supaya tidak emosi dan akhirnya bercerai. Ya, biasanya ini sudah komplikasinya kepada kelainan jiwa. Ya, dalam banyak kasus, maaf ya, kemungkinan ini dari si istri ya, istrinya punya masalah kelemahan mental, ya, lalu dia sudah ya udah stres, depresi, sudah emosional, campur aduk, dan akhirnya main cerai-ceraiin aja suaminya. Padahal dasarnya kalau dipelajari seringkali tidak cukup kuat, ya karena sangat terluka aja dengan alasan yang tidak kuat ya. Tapi karena masa lalunya yang tertolak sehingga itu jadi betul-betul penghakiman yang kuat kepada suaminya. Itu banyak tuh begitu kasusnya. Jadi tidak ada dasar kuat bercerai. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini ada lagi nih pertanyaan nih. Ini kalau ini bukan soal cerai nih Pak ya. Dia bertanya begini. Bagaimana menghadapi istri yang suka membanding-bandingkan saya dengan pria lain yang tidak lain adalah saudaranya sendiri? Wah, ini sebenarnya bukan bercerai tapi ini ada bibit-bibit konflik nih Pak kayaknya nih. Ya, ya, ya. Ya, sebaiknya istrinya dilayani ya. Karena dia itu menikah dengan idola ciptaan dia. Ya, jadi istri ini menikah dengan seorang pria idola bayangan ciptaan dia. Nah, ketika dia realitanya menemukan suaminya tidak sesuai dengan figur idola dia, ya, sehingga dia kecewa. Ya, sebetulnya istri ini harus sadar, kamu tuh nggak menikah sama suamimu, kamu sedang menikah sama idola khayalan kamu yang tidak ada orangnya, atau mungkin ada orangnya orang lain. Dia kan belum tentu tahu persis orang yang dia idolakan itu betul-betul seperti itukah. Ya, kalau kamu nanti betul-betul nikah sama orang itu baru tahu belang-belangnya juga ya. Karena kadang-kala idola kita ini fiktif, tidak ada di dunia nyata. Pengen punya suami seperti A, B, C, D, E. Ya, di dunia nyata nggak ada suami kayak gitu, saudara. Dia khayalkan, idolakan orang begini yang harusnya suami saya. Jadi hidupnya penuh dengan tuntutan kepada suaminya, dipaksa, dituntut harus jadi pria idolanya ini. Ketika dia tidak bisa melihat suaminya seperti itu, dia menceraikan saja. Nah, ini wanita yang terluka ini. Ya, dia harusnya bisa justru mengasihi dengan kasih Tuhan yang tak bersyarat. Ya, jadi kasih satu arah. Ini kasih bersyarat. Seandainya suami saya seperti idola saya bisa mengasihi suami saya. Nah, ini yang bahaya. Harus mengalami pemulihan ya, nah, istri yang terluka ini. Itu Pak Adil. Oke, siap. Ini ada lagi nih pertanyaan ini mungkin lebih kurang ini ya. Jika istri memutuskan dan menganggap sudah cerai dengan suami, tetapi tidak cerai secara hukum, namun istri sudah hidup sebagai suami istri dengan pria lain, namun tidak diberkati di gereja. Jika istri mau kembali, apakah bisa disatukan kembali? Wah, ini agak ruwet nih urusannya nih. Ya, ini kasusnya dianggap kasus berzina. Jadi ini ya. belum cerai kan? Belum cerai, dianggap saja ini berzina saja, ya. Lalu kalau bisa balik ya sebaiknya balik karena ini belum sampai bercerai. Ini baru selingkuh, berzina. Ya dong. Jadi belum cerai kan? Makanya hindarilah engkau masuk di percayaan secara sah. Karena kalau sudah bercerai, sembarangan bercerai, ada konsekuensi. Ya, itu pun kalau bisa rujuk kembali, rujuk dalam arti nggak menikah lagi ya. Jadi kalau dia selingkuh, kalaupun bercerai kan tadi bisa saja dia masih ya free sex sama orang lain, jadi belum resmi nikah lagi. Ya kalau bisa bertobat masih bisa balik. Karena belum resmi menikah lagi dengan orang lain. Tapi kalau memang ini tadi belum sampai cerai, baru selingkuh aja pasangannya, ya bertobat pulih kembali Pak. Gitu. Harapan kita bisa dipulihkan kembali, tinggalkan selingkuhannya dan kembali kepada suaminya yang sah. Begitu. Oke. Itu jadi jawaban, jadi bisa ini ya masih hanya hitungannya dia masih cuma berzina saja ya, belum
belum cerai itu ya, Iya, selingkuh ya, berzina. selingkuh lah, iya. Ya, Oke, ini ada pertanyaan nih. Coba saya mau agak pertanyaannya agak ruwet. Ini, jika sudah bercerai terus mantan suami sudah nikah lagi dan akhirnya mantan suami cerai lagi dan istri baru dengan istri barunya, terus mau rujuk dengan istrinya yang dulu karena sudah bertobat. Tetapi dengan catatan punya kasus utang piutang, itu gimana? Apa boleh terima lagi mantan suami dan apa yang harus dilakukan? Itu kira-kira. Jadi dia itu sudah kembali cerai. saya sudah jawab ya. Ini kadangkala memang kalau sudah cerai, nikah lagi, cerai lagi, lalu pengen balik sama yang pertama, nah ini nggak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, kita ini jangan sembarangan dengan bercerai resmi, lalu nikah resmi lagi, lu cerai resmi lagi. Nah ini nggak boleh sembarangan begitu nih. Dari urut-urutannya terjadi sesuatu hal yang tidak benar ya. Terus main mau balik lagi. Firman Tuhan di Ulangan 24:4 tidak boleh. Begitu. Ya. Apalagi tadi dasarnya ada utang piutang, jadi kalau bisa suaminya yang pertama bisa tolong lagi dia karena urusan uang, udah kita bisa tahu motivasinya. Ya. Jadi jangan sembarangan seperti itu. Oke, baik Pak. Ini oh begitu masalahnya ya urusan utang piutang. Ini ada pertanyaan lagi Pak untuk apakah diperbolehkan membuat perjanjian pisah harta bagi suami istri yang telah menjalani pernikahan? Ada pendapat bahwa tindakan tersebut seolah-olah punya iman untuk bercerai. Sementara mungkin tindakan itu diambil dengan pertimbangan logis, bukan karena konflik. Nah itu gimana Kak? Memang sering sekarang nih fenomena seperti itu, pisah harta. Mungkin yang bertanya bisa jelaskan dengan buka Oh ya, unmute saja supaya bisa menjelaskan pertimbangan logisnya apa. ya silakan Ya karena untuk kurang jelas ini maksudnya logis itu apa maksud? ya silakan untuk Bapak atau Ibu Sam ya, SAM ya, untuk bisa langsung open mic bertanya langsung kepada Pak Budi biar bisa menjelaskan secara detail agar jawabannya lebih lebih bisa lebih tepat nantinya kalau udah tahu persoalan yang benar. Oke, silakan. Mungkin pertimbangannya ada pertimbangan bisnis atau juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan resiko-resiko yang ada di dalam keseharian mereka, di dalam ya mungkin lebih banyak hal ini terjadi di kalangan orang yang berbisnis ya, lebih cenderung terjadinya kayak gitu. Saya pikir kalau bisnis, uang perusahaan dipisahkan dari uang pribadi, Pak. Jadi uang dari company atau perusahaan milik kita jangan dicampurkan menjadi keuangan keluarga kita. Dalam arti pisah keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, ya benar. Malah harusnya dipisahkan, Pak. Jadi ini bicara pernikahan ini keuangan keluarga. Ya, Tapi kalau perusahaan itu keuangan perusahaan ya, tidak dicampurkan sama keuangan keluarga. Ini Jadi untuk topik yang berbeda, keluarga, Pak. bukan tercampur dengan usaha. Jadi mungkin masing-masing keluarga punya aset, keluarga punya harta yang memang terpisah dari urusan bisnis. Ya. Tapi punya resiko apabila terjadi sesuatu dengan bisnisnya mereka, maka itu akan masuk ke aset-aset pribadi juga. Gitu. Ya, saya rasa itu perlu bijaksana di dalam membuat perusahaan jangan sampai tercampur kepada konflik internal suami istri. Ya, jadi ya profesional ya. Kalau perusahaan itu bagaimana diatur saja. Mungkin butuh penasehat hukum untuk kasus khusus yang terjadi ya. Tapi yang kita maksudkan di sini ketika suami istri tidak boleh ada niatan
pisah harta karena tidak aman dalam arti kalau bercerai nanti bagaimana. Jadi niatannya itu adalah niatan yang tidak aman, takut, khawatir bila terjadi perceraian. Jadi dasarnya adalah itu. Itu yang tidak boleh karena motivasinya sudah ketakutan, curiga. Padahal kita menikah tidak pernah punya niat sedikit pun bercerai. Jadi seringkali memang dari awalnya sudah salah karena takut, karena mungkin filsafat dari orang tua, hati-hati sampai kamu ditinggal oleh pasanganmu, nanti kamu dapat apa, segala macam, diamankan dulu. Keuanganmu jangan semua dikasih suami atau dikasih istri. Nah, jadi dari awal memang ada pemahaman atau kepercayaan yang nggak benar di dalam keuangan keluarga. Nah, itu yang kita harus cermati bahwa itu punya sikap celah untuk bercerai. Jadi tidak aman. Ya, sekali lagi kita harus bereskan dulu nih hatinya yang nggak benar ini dulu. Ya itu aja sih maksudnya. Kalau kasus lebih kompleks mungkin perlu konseling pribadi ya. Seperti apa sebenarnya. Itu saja, kita tidak bisa jawab secara umum. Tapi pada dasarnya itu yang kita mau mengerti, tidak boleh ada pemisahan harta karena takut kalau bercerai nanti bagaimana. Jadi dasarnya takut nih, ya itu yang tidak boleh. Ya, bagaimana Pak Sam? Apakah sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sementara, Pak. Oh, baik. Ya. Ini tadi yang pertanyaan untuk Ibu Desi. Saya mau nanya, apakah Ibu Desi sudah cukup jelas dengan jawaban Pak Budi atau mau open mic nih yang tadi mengenai utang piutang yang suami mau kembali lagi terus ada urusan utang piutang, masih tetap urusan piutang. Silakan boleh open mic Ibu Desi jika memungkinkan. Ya, Shalom, selamat pagi. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, alasannya apa kenapa tidak boleh rujuk kembali? Tadi Ibu nanyanya bagaimana Bu? Soal mau rujuk kembalinya bagaimana? Iya, jika mantan suami sudah bercerai, terus sudah menikah lagi dan sudah bertobat, minta rujuk kembali. Oke. Sorry Bu Desi, boleh ditambahkan informasi suaminya sudah menikah lagi, itu menikah apakah sudah hidup baru atau menikah dengan bagaimana nih? Menikah secara Islam. Oh, tadinya memang pengikut Kristus ya? Ya, Sudah hidup baru. Iya, sudah hidup baru. Terus dia menikah dengan Muslim dan sekarang sudah bercerai lagi dan mau bertobat, minta rujuk lagi, kembali lagi. Ibu, sementara istrinya ini tetap setia ya? Saya setelah diceraikan. Iya. Gimana? Iya, belum menikah lagi. Ya, mungkin saya akan jawab pribadi ya, case ini lebih spesifik karena nggak bisa terlalu lama nanti kita di dalam forum terbuka begini, ya, Ibu. Ya. Nanti tolong perlu ditanya beberapa hal lebih detail, jadi saya nggak bisa jawab secara global, takut nanti kurang data sehingga bisa memberi nasihat yang kurang tepat ya. Ya, Ibu Desi, ya. Ya Ibu Desi silakan tinggalkan nomor WA-nya yang bisa nanti di ini follow up lebih lanjut agar bisa diatur waktu dengan Pak Budi agar bisa mendapat jawaban yang lebih komprehensif ya. Iya, terima kasih. Makasih. Ini ada yang raise hand ini Ibu Lina Silaen ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau tanya Pak, ada teman saya menikah, terus dia bercerai, Kristen. Lalu bercerainya di hadapan agama ya, perceraiannya, di hadapan persidangan cerai. Lalu setelah berapa tahun, cukup lama, lebih dari 10 tahun, suaminya kan menikah dengan orang lain. Nah, ketika 10 tahun kemudian, si suaminya kembali kepada teman saya ini.
tapi mereka tidak begitu saja gitu loh Pak. Maksudnya bagaimana dengan perceraian yang di hadapan hukum yang ada di negara ini gitu kan, dia kan udah sidang perceraian. Lalu dia balik ke rumah itu dan mereka menjadi suami istri lagi. Sementara istrinya suaminya yang kedua itu ditinggalkan. Nah, apakah sikap teman saya ini sudah benar seperti itu? Memang dia berdoa untuk kembali suaminya. Lalu bagaimana dengan nasib istri yang keduanya, Pak? Sebagai wanita kan, kayak kita ngelihatnya gini, saya melihatnya gini, kasihan. Walaupun dia salah, saya nggak tahu notabene siapa yang salah di situ ya. Cuma naluri wanita saya cuma bilang, kasihan juga ya nasibnya si wanita yang kedua itu. Berarti pria ini saya kenal gitu. Jadi saya jadi ngelihatnya dia memang balik ke rumah itu, menafkahi lagi anak-anaknya yang 3 itu, tetapi bagaimana orang yang suami yang kedua, istri yang kedua, sebenarnya dia majelis loh dalam satu gereja. Itu bagaimana ya Pak di hadapan Tuhan dan bagaimana kita menyikapinya sebagai teman dalam kalau kita ketemu gitu Pak. Terima kasih. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan dengan segala aturan yang Tuhan sudah tetapkan ini, kan kembali lagi banyak yang melanggarnya dan akhirnya melakukan dosa ya di dalam berhadapan dengan Tuhan. Nah ini kan masalahnya sudah terjadi. Jadi bukan boleh nggak boleh ini. Dia sudah cerai, sudah nikah lagi, lalu cerai lagi, terus sudah balik lagi. Jadi ini sudah terjadi. Nah kalau sudah terjadi, kita nggak bisa berkata, wah ini salah, cerai lagi. Ya, nggak boleh begitu. Kita sebagai gereja Tuhan, setelah menerima seseorang berdosa dengan segenap kesalahannya, yang kita lakukan adalah pemulihan. Ya, engkau sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan sembarangan cerai, sembarangan nikah lagi. Nah, sekarang di posisi terakhir, ya, gereja tidak akan pernah menyarankan bercerai apapun, kalaupun salah ya. Karena kamu sudah terakhir, kamu harus mengalami pemulihan. Solusinya pemulihan, pertobatan pemulihan. Karena cerai tidak termasuk dosa yang tidak terampunkan. Atau nikah kembali yang salah tidak termasuk dosa yang tidak terampunkan. Jadi Tuhan tetap ampuni pribadimu yang berdosa dan engkau sekarang fokus bangkit kembali. Jadi kita tidak boleh akhirnya menghakimi, menolak atau mengasingkan orang berdosa. Tuhan saja mengampuni dan kita pun sebagai gereja Tuhan mengampuni. Ayo sekarang jangan sembarangan di dalam hubungan suami istri, engkau dengan posisi yang terakhir, engkau harus mengalami terobosan dan pemulihan dan masuk ke panggilan Tuhan. Itu rekomendasi kita. Jadi kita tidak boleh balik lagi kesalahan-kesalahan, lalu bagaimana ini. Begitu yang terakhir ini yang harus kita tangani supaya benar, tidak lakukan kesalahan berikutnya. Karena sudah ada sejarah bolak-balik melakukan blunder di dalam keputusan pernikahannya. Intinya begitu secara prinsip, detailnya perlu waktu konseling khusus ya, karena kompleks kasusnya. Nggak bisa kita jawab secara general karena data yang terbatas. Ya itu Pak Adil. Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Budi, kelihatannya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih yang bisa disampaikan. Nanti bagi Tubuh Kristus, Bapak Ibu Tubuh Kristus yang ada butuh konseling lebih lanjut, di chat saya sudah masukkan linknya untuk bisa diklik nanti biar bisa di follow up lebih detail karena memang waktu yang terbatas dan mungkin ada hal-hal khusus yang tadi seperti Pak Budi bilang butuh konsultasi lebih dahulu untuk bisa memutuskan bagaimana duduk persoalan sebenarnya. Nah, silakan Pak Budi untuk dilanjutkan untuk menutup dan resume dari ini pengajaran hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu bahwa firman Tuhan Allah tidak pernah mengusulkan perceraian.
Dan sebagai anak Tuhan, kita pun tidak pernah boleh jadi inisiator perceraian. Tetapi seringkali terjadi adalah ketegaran hati manusia, ya. Dan akhirnya mungkin salah satu kita diceraikan oleh pasangan kita, ya, dengan segenap sebab-sebabnya, ya. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah, kalaupun sudah bercerai, kita tidak boleh cepat-cepat menikah kembali. Masih ada waktu untuk rujuk lagi. Kita bisa mengalami pemulihan, pertobatan, pengampunan. Karena apa? Cerai seringkali juga tidak faktor sepihak saja yang salah, tapi karena ada dua pihak juga terlibat di dalamnya. Jadi seringkali kita harus bertobat juga, pulih juga dulu ya, kalaupun sudah sampai cerai dan kita punya iman untuk bisa rujuk kembali ya. Jadi sekali lagi jangan kita ini udah cerai lalu pasangan belum menikah kembali, kita main nikah lagi. Itu tidak boleh, Saudara. Nah, kecuali pasangan kita sudah dipanggil Tuhan, udah meninggal, udah akhirnya cerai mati, ya itu lain cerita ya. Ataupun ketika kita mau rujuk kembali, kita melihat pasangan kita sudah menikah lagi. Nah, entah bagaimana caranya, ya harusnya kalau di gereja yang benar, nggak boleh sembarangan menikah kembali. Tetapi entah gimana dia menikah kembali. Sehingga akhirnya kita yang mau rujuk, tidak ada jalan untuk rujuk kembali. Sehingga kita akhirnya diberikan untuk bisa menikah kembali. Tapi sekali lagi catatannya, menikah kembali jangan ulangi kesalahan waktu kita menikah yang pertama. Justru lebih berhati-hati dan super hati-hati supaya kita dipulihkan dan menikah dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat, yaitu dengan caranya Tuhan. Nah, itulah rekomendasi kita bahwa jangan lagi kita mempermainkan lembaga termulia yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Seharusnya kita menikah untuk rencana Tuhan yang mulia, untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Menikah bukan sekedar untuk mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak didapatkan dari manusia, dari pasangan. Itu nanti jadi syarat-syarat dan ketentuan dan tuntutan yang akhirnya bila tidak terpenuhi jadi kecewa, jadi kepahitan, jadi kemarahan ya. Oleh sebab itu kita dipuaskan oleh Tuhan dan kita bisa mengasihi pasangan kita dengan kasih yang satu arah tak bersyarat. Karena Tuhan yang mengasihi kita, kita mampu mengasihi pasangan kita, bukan menuntut pasangan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalaupun kita mengalami badai dalam pernikahan kita, tolong segera cari Tuhan, cari keluarga rohani yang bisa melayani saudara, dan jangan cepat-cepat untuk memutuskan bercerai. Ya, kita mari berdoa, Pak Adil, ya, buat kita semua. Bapa di sorga, kami membawa setiap keluarga-keluarga, pasangan suami istri yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini, ataupun keluarga kami yang sedang menghadapi badai, sahabat kami yang sedang menghadapi badai pernikahan. Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya, kami tahu setan betul-betul benci keluarga. Setan betul-betul benci pernikahan dan mau menghancurkan dengan berbagai cara. Kami berdoa merebut setiap keluarga, setiap pernikahan untuk dipulihkan, diselamatkan dari semua godaan bercerai ya Tuhan. Godaan berzina, godaan semua kekerasan, godaan semua Tuhan untuk bisa menghancurkan keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Kami menghancurkan semua panah-panah yang menghancurkan keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kuatkan Tuhan setiap suami, setiap istri yang menghadapi badai ini, supaya benar-benar mereka tetap setia bertahan kepada perjanjian nikah yang mereka sudah canangkan di hadapan Engkau ya Bapa, dan Tuhan membela orang beriman untuk bisa menyelamatkan seisi keluarganya. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan setiap kami di dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi untuk pengajarannya, sungguh memberkati kita semua. Bapak-bapak, Bapak Ibu tubuh Kristus, ya bagi yang masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mau konseling,
Silahkan lihat di chat room, ada ditinggalkan link, bisa menghubungi agar bisa mendapat konseling dan follow up lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.